Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gembolo Pati atau Bedong Mai Tua, di mana cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra, dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Masih di malam yang sama, pukul 22:45, seusai menurunkan Pak Sukoco di terminal, Pak Dirja segera bertolak ke Turi untuk bertemu Darwis anaknya. Semoga masalah ini selesai dengan Pak Broto, ucapnya dalam kursi kemudi. Setidaknya Pak Dirja merasa sedikit lega, benda itu sekarang akan diurus oleh Pak Broto. Besar harapannya agar segera keluar dari masalah ini, dengan itu penyesalannya mungkin sedikit terobati. Kerap kali rasa sesal itu muncul mengantuinya. Seandainya saya dulu ikut saran para sesepuh untuk menguburkan benda itu, mungkin Pak Suwoto tidak akan mendapat kemalangan. Batin Pak Dirja yang mulai yakin kalau kebakaran rumah Pak Suwoto adalah tulah dari niat beliau yang akan memusnahkan kain rombeng itu dengan membakarnya. Terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang mengarahkan pikirannya pada prasangka itu. Apakah itu akan terjadi pada Pak Broto juga? Tanya Pak Dirja dalam hatinya yang seketika langsung dia tampik sendiri. Astagfirullah, aku tidak boleh berpikir seperti itu. Menit pun berganti dengan jam, seiring Pak Dirja yang kini mulai sedikit menurunkan kecepatannya karena ada truk muatan melaju pelan di depan jalurnya. Tapi bersamaan dengan itu, pikirannya tiba-tiba tersadarkan ketika melewati sebuah halte kecil. Dia spontan menoleh ke arah itu, yang berada tepat di seberang kanan kemudinya. Bersamaan dengan ingatannya seketika kembali ke kejadian sepekan lalu. Halte di mana orang yang berbicara kepadanya yang waktu itu dengan sekonyong-konyong menyuruhnya untuk segera mencari orang lain karena orang yang harusnya membakarnya malah terbakar sendiri. Yang mana pada hari yang sama terjadi kebakaran di rumahnya Pak Suwoto. Dan perkataan orang misterius itulah salah satunya yang memantik pikiran Pak Dirja untuk berprasangka bahwa kebakaran itu sepertinya bukanlah musibah biasa. Ya Allah, sentaknya tiba-tiba yang mengingat wajah orang aneh itu. Dia pun segera tancap gas mendahului truk itu hingga benar-benar berada jauh di belakangnya. Namun dia tak tahu bahwa setelah itu perjalanannya akan menjadi berbeda. Kemudian masuklah Pak Dirja di wilayah kabupaten, tepatnya di sebuah jalan yang kurang lebih hampir sepanjang 10 km, hanya dipenuhi oleh rimbunan pepohonan. Orang-orang menyebut jalan ini sebagai jalur tengkorak karena memang terkenal sangat rawan kecelakaan. Pak Dirja kini kembali menurunkan kecepatannya. Mobil pun kini berjalan landai, walau sebenarnya tidak bisa dia pungkiri juga bahwa perasaannya masih saja kembali kepada halte dan wajah dari orang misterius itu. Dia pun mengalihkannya dengan menyalakan radio dan mencari-cari siaran yang sekiranya tepat untuk menemaninya, hingga dia pun menangkap satu kanal yang tengah menyiarkan pertunjukan wayang. Dia pun menghela napasnya dan tak lama setelah itu sembari mengambil rokok dari saku kemejanya dan menekan tombol pemantik rokok yang ada di mobilnya itu. Butuh waktu beberapa saat sampai pemantik itu memanas. Dia pun menunggunya dengan ditemani oleh siaran wayang di radionya yang sebenarnya juga tidak terlalu dia nikmati. Hingga beberapa saat setelah itu, suara dari pemantik yang telah siap, ia pun segera mengambilnya dan menempelkan di bagian sisi yang membara ke ujung batang rokoknya. Tanpa dia sangka apa yang akan terjadi setelahnya, Pak Dirja tiba-tiba menabrak seseorang. Semua terjadi sangat cepat, bahkan mungkin dalam waktu kurang dari 2 detik saat fokus Pak Dirja tengah menyalakan rokoknya. Orang itu tiba-tiba seperti muncul dan berdiri begitu saja, sehingga tidak terhindarkan lagi. Tubuh orang itu menghantam kaca bagian depan dengan cukup keras. Pak Dirja tentu menghentikan mobilnya dan langsung keluar untuk memeriksa keadaan orang yang baru saja ditabraknya itu. Akan tetapi, anehnya di luar dia sama sekali tidak menemukan siapa-siapa. Dia sempat mengelilingi mobilnya untuk memastikannya lagi, sampai memeriksa bagian kolongnya, namun tetap saja dia tidak menemukan apapun. Tidak beres ini, ucapnya yang akhirnya memilih untuk kembali masuk dan melanjutkan perjalanannya.
Namun setelah itu dia merasa berbeda. Pak Dirja menyadari bahwa laju mobilnya kini terasa berat, seolah-olah tengah membawa beban atau penumpang yang banyak. Mulanya Pak Dirja berusaha untuk mengabaikannya, akan tetapi semuanya seketika runtuh. Di saat tanpa sengaja, dari pantulan kaca bagian tengah, dia melihat sosok yang tengah duduk di kursi belakang. Astagfirullah. Pak Dirja pun segera memalingkan dan memaksa matanya untuk menatap ke arah depan. Tubuhnya kini gemetar mencengkeram erat kemudinya. Lidah Pak Dirja terasa keluh, mulutnya juga terasa kaku untuk sekedar berdoa dan sepertinya tak ada lagi yang bisa dia lakukan saat itu selain pasrah dan terus menatap ke arah depan. Sampai akhirnya hatinya pun mulai melandai tenang ketika dia keluar dari jalur itu dan masuk ke ruas jalan kabupaten kota. Tak lama kemudian, mulai terlihat kerling-kerling temaram lampu jalanan yang perlahan membuat ketakutannya sedikit sirna. Pak Dirja mulai berani melirik ke arah kaca tengah yang dari pantulannya sekarang tak lagi memperlihatkan sosok yang duduk di kursi belakang. Singkat cerita, akhirnya tibalah dia di desa Turi. Waktu itu sekitar pukul 1 dini hari. Pak Dirja pun segera memarkirkan kendaraannya di jalan depan hunian masa kecilnya itu. Dia pun turun dengan wajah lelahnya dan menarik napas dalam-dalam, seraya heran pada diri sendiri setelah semua yang terjadi. Dia pun mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama anaknya, yang tentunya membutuhkan waktu lama. Karena di malam yang sudah larut ini, Darwis anaknya pasti sudah terlelap. Wis, Darwis, ketuk dan panggil Pak Dirja untuk kesekian kalinya. Dan sekira 20-30 menit dia mengetuk dan memanggil sampai akhirnya terdengarlah olehnya suara sambut dari dalam rumah. Nggih, sebentar, terdengar suara Darwis dari dalam rumah yang tak lama kemudian membuka pintunya. Loh, Bapak, ada apa? Kok datang dan ngabarin dulu? Ucap Darwis kepada yang terkejut oleh kedatangan ayahnya. Iya ini Le, mumpung besok libur, mau jemput kamu juga. Soalnya Bapak sudah dapat kerjaan buatmu. Tagap Pak Dirja seraya masuk dan menyandarkan tubuhnya di ruang tamu. Mereka pun sedikit mengobrol sebelum beristirahat dengan saling menanyakan kabar satu sama lain. Oh iya, Darwis dapat kerja apa Pak? Tanya Darwis. Ndak begitu tahu sih nak. Pokoknya Bapak ini disuruh sama atasan Bapak buat jemput kamu. Pengen ngobrol-ngobrol dulu katanya, biar bisa ngasih kerjaan yang sesuai sama minatmu. Tanggap Pak Dirja atas pertanyaan anaknya itu. Obrolan pun sempat berlanjut untuk beberapa menit sampai akhirnya Pak Dirja yang sangat lelah itu mengajak anaknya untuk segera tidur. Sudah Le, kita tidur aja dulu. Sudah hampir jam 2 ini, kata Pak Dirja. Mereka pun segera beranjak ke ruangannya masing-masing untuk beristirahat. Darwis ke kamarnya sendiri, sementara Dirja beristirahat di bekas kamar mendiang ayahnya. Menit demi menit pun berlalu, seiring lelah dan kantuk yang akhirnya menidurkan mereka. Darwis pun kini sudah mendengkur di dalam kamarnya. Begitu pula dengan Pak Dirja yang juga sudah tertidur dengan tidak kalah pulasnya. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang diseret berjalan mondar-mandir menyusuli setiap ruangan di rumah itu. Sebenarnya Darwis adalah yang pertama kali terbangun ketika suara jalan menyeret itu seperti melewati depan kamarnya. Mulanya Darwis mengira kalau itu adalah ayahnya. Namun karena suara itu tidak juga hilang dan mondar-mandir, Darwis pun mulai merasa janggal dan curiga. Dia cermati suara langkah itu dengan seksama, yang kadang jauh seperti dari ruangan lain dan kadang mendekat untuk melewati depan pintu kamarnya. Suara langkah menyeret itu pun kini semakin mendekat menuju kamarnya, membuat Darwis mulai separuh bangkit dari rebahannya untuk memastikan dan mencermati suara langkah itu lebih jelas. Suaranya kian mendekat dan kini berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pak, Bapak, itu Bapak ya? Panggil Darwis dari dalam kamarnya, berharap kalau itu adalah ayahnya. Tak ada jawaban yang terdengar, membuat Darwis yang mulai merasa takut pun perlahan merebah dan kembali menarik selimutnya. Namun bersamaan dengan itu, terdengarlah jawaban dari balik pintu itu. Aja sumelang Le,
yen pakmu ra gelem, aku bakal melu kowe. Sabar yo nunggu pakmu mati. Yang artinya, jangan khawatir nak, kalau ayahmu tidak mau, saya akan ikut denganmu. Sabar yo, nunggu ayahmu mati. Begitulah suara itu terdengar, suara yang tak pernah Darwis kenali, dan yang jelas itu bukanlah suara ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Darwis membisik tersentak dalam rebahannya. Dia tarik lagi selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Dia paksakan matanya terpejam sembari berdoa dengan terbata-bata. Siapa itu tadi? Batin Darwis yang tak lama kemudian disusul oleh ketukan keras dan suara yang memanggil namanya. Wis, Darwis, Darwis, panggil suara di balik pintu itu. Darwis kembali membuka selimutnya karena yang ini dia mengenali suara itu, yang adalah ayahnya sendiri. Pak, itu Bapak ya? Tangkap si Darwis. Iya, ini Bapak, cepat buka pintunya, kata Pak Dirja menjawab pertanyaan itu. Ketakutan Darwis pun sedikit sirna. Dia segera bangkit dan beranjak untuk membukakan pintu. Akan tetapi, dia kembali terpaku dan berpikir ketika tangannya hendak mengayun gagang pintu kamarnya itu. Karena dia sadar kalau pintu itu sebenarnya memang tak pernah dia kunci. Kenapa Anda langsung masuk aja? Tanya Darwis dalam hati, yang mendadak kembali agak meragu dan mulai mundur menjauhi pintu sembari berkata, Masuk aja Pak, pintunya dikunci kok, kata Darwis dari dalam kamarnya, yang mana tak langsung dijawab oleh Pak Dirja. Suasana menjadi hening hingga tiba-tiba bau wangi menusuk penciuman Darwis yang masih berdiri itu. Dan tak butuh waktu lama baginya untuk mengenali bau tersebut. Wangi ini adalah bau dari minyak mayat. Darwis tentu kian tersentak. Dia pun segera berbalik dan melompat ke atas ranjangnya, yang mana kini bersamaan dengan suara ketukan-ketukan brutal dari luar pintu. Tak ada kata, ucapan, ataupun panggilan terhadapnya, hanya gedoran kasar saja. Darwis kini hanya bisa duduk meringkuk di ujung ranjang sembari memeluk kakinya. Dia sempat mencari-cari selimut untuk bersembunyi, yang ternyata telah jatuh ke lantai. Hal itu sempat bertahan beberapa saat, sampai akhirnya semuanya pun berhenti ketika ada seseorang yang masuk menerobos kamar Darwis. Dan itu adalah Pak Dirja, dan benar-benar Pak Dirja, yang sepertinya terbangun oleh kegaduhan malam itu. Pak Dirja yang masuk pun segera bertanya apa yang terjadi, tapi ternyata tak mudah bagi Darwis untuk menjelaskannya. Dia hanya bisa menggumam gagu saja, seraya menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamarnya. Ada apa, Le? Ada apa? Tanya Pak Dirja sekali lagi kepada anaknya. Sampai akhirnya setelah beberapa saat berlalu dan Darwis sudah agak terlihat tenang, barulah dia menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada ayahnya. Pak Dirja hanya bisa terus mengelus punggung Darwis sembari menyimak kata yang diucapkan oleh anaknya, yang kalau dicermati, kejadiannya mempunyai pola yang sama dengan gangguan kemarin yang dialami oleh Pak Dirja sendiri. Wah, pasti karena dia. Batin Pak Dirja yang menduga kuat bahwa ini pasti berhubungan dengan kain rombeng itu. Ayo Le, kita tidur di kamar Bakakung aja, ajak Pak Dirja yang mengajak Darwis untuk pindah ke kamar dan tidur dengannya. Darwis menurut untuk pindah ke kamar mendiang Bagajul bersama ayahnya. Mereka pun mulai beranjak keluar dan berjalan perlahan. Darwis yang mengekor di belakang ayahnya sempat membatin, apakah ayahnya itulah yang membawa keganjilan ini kemari? Tapi entahlah tentang tidak dan benarnya. Yang jelas malam-malam Darwis sebelumnya terasa wajar dan baik-baik saja, sampai tadi Pak Dirja datang tiba-tiba. Kembali ke Darwis dan Pak Dirja yang masih berjalan meraba untuk menuju ke kamar mendiang Bagajul. Mulanya semua biasa-biasa saja, hingga tiba-tiba bau wangi pun muncul. Ya, bau minyak mayit, bau yang tadi sempat tercium Darwis di kamarnya. Pak, sentak Darwis membisik memberitahukan wangi minyak jenazah tersebut, seraya agak mencengkeram baju Pak Dirja. Iya, Bapak tahu. Sudah, biarkan saja, tanggap Pak Dirja sembari menyambut tangan Darwis dan kemudian menggandengnya. Mereka pun kembali melangkah, tapi sekira mungkin 2 atau 3 tapak setelah itu, semua dikejutkan oleh suara kaca yang pecah.
Suara kaca jendela yang tiba-tiba pecah disusul dengan bongkahan batu yang masuk dan menggelinding. Darwis yang terkejut langsung terperajat memeluk ayahnya, dan spontan mereka pun sama-sama menoleh ke arah sumber suara, yakni di sebuah jendela yang berada di ruang makan. "Pak, siapa itu, Pak?" kata Darwis setelah dia sama-sama menatap ke arah jendela. Karena ternyata ada sosok yang terlihat di baliknya. Wujudnya mungkin tak bisa begitu dijelaskan. Wajahnya pucat dengan tangannya yang tampak menengadah ke depan, tepatnya di sela lubang bongkah kaca jendela yang pecah. Awalnya mereka menduga ini adalah orang biasa yang entah apa tujuannya memang sengaja melempar kaca itu dari luar. "Siapa kamu?" teriak Pak Dirja sembari memungut batu yang tadi terlempar masuk sambil berjalan mendekat. Hingga dalam sekejap langkah Pak Dirja pun seketika urung saat sosok yang awalnya mereka kira adalah manusia itu kini mulai mengeluarkan suara yang aneh. Suaranya tersebut hampir mirip seperti burung koak yang sedang mengkiak. Pak Dirja hanya berdiri mematung, nalarnya seakan masih mencerna ketidakwajaran itu. Sama halnya dengan Darwis yang juga tampak nunduk meringkuk menutup mata dan telinganya. Sosok tak lazim itu masih dalam posisi yang sama di balik jendelanya. Begitu pula dengan suara kiak anehnya yang jedanya semakin terdengar rapat dan cepat. Keadaan itu bertahan cukup lama sampai akhirnya entah mengapa sosok itu pun mulai mundur menjauh dari jendela dan hilang perlahan tersapu oleh kegelapan di luar. Wujud dan suara aneh itu pun akhirnya hilang dari hadapan mereka. Dengan wajah lemas tak karuan, Pak Dirja berbalik badan meraih tangan Darwis dan segera menyeretnya ke kamar dengan sedikit berlari. "Ayo," sentak Pak Dirja mengajak Darwis. Hingga tak lama kemudian, mereka yang sudah berada di kamar pun segera merebahkan tubuhnya. Dengan selimut yang menutupi kaki hingga pangkal leher mereka, Pak Dirja dan Darwis berusaha untuk memejamkan matanya.